itu baru oke banget gitu. Tapi balik lagi, makanya nilai 5,6 itu secara statistik, secara angkas di atas kertas ya nilai yang bagus. Tapi apakah itu sehat atau enggak, itu harus dibuktikan di kuartal selanjutnya atau di tahun secara keseluruhan. Jangan sampai ini malah jadi boost up sesaat gitu loh. Karena pertumbuhannya kan gila banget. Nah, kita coba untuk melihat ini secara komprehensif. Memang kebijakan Menteri Keuangan yang baru sekarang, Bapak Purbaya, itu bilang kan government spending nggak ditahan di akhir, tapi di awal. Tapi kenaikan 21,80% dan porsi 6,72% itu wow juga ya. Emang dia kebijakan menteri-menteri sebelumnya kayak Pak KT, Bu Sri Mulyani, Pak Agus, memang government spending itu biasanya berjalannya ya natural aja gitu, semakin akhir tahun ya semakin banyak, tapi porsinya nggak sebesar itu juga. Selain policy, selain kebijakan dari Menteri Keuangannya juga, ya kita tahu ada program namanya MBG yang budgetnya emang gede gitu, dari awal emang udah digelontorkan 300 triliunan gitu ya, dalam 1 tahun gitu. Yang diharapkan bisa punya multiplier effect yang tinggi gitu. Nah ini yang harus diuji gitu. Kemarin gue dapat pertanyaan yang menarik banget. Bang, kalau misalnya pertumbuhannya nggak 21,8%, 21,81% pakai angka yang biasanya atau rata-rata baseline normal, itu berapa? Oke, sebenarnya untuk ngitung itu lebih nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa yang benar-benar kita pakai matematika sederhana, itu nggak bisa gitu. Artinya harus ada pertimbangan-pertimbangan data BPS yang lain. Tapi ketika kita coba pakai asumsi, ini lumayan menarik loh teman-teman. Misalnya kan angka 21,81 itu kita ambil pakai rata-rata per tahun 4,2 ya. Jadi kan aktualnya kan 21,81, kita pakai baseline normal 4,2, terus porsinya kira-kira 6,72, maka kita akan mendapatkan angka dengan matematika ya teman-teman, antara perbandingan 5,61, 4,2, 21,8 dikali 6,72 ini 4,41%. Kalau government spending kita nggak 21,81. Tapi jelas butuh formula yang lebih kompleks lagi dan data dukung yang lebih banyak lagi. Tapi intinya sebagai asumsi kasar, ya itulah terlihat. Kalau kita bisa detailin lagi, mungkin ada di angka 4,5 sampai 4,7 atau 4,8 kemarin gue sempat coba. Gitu teman-teman. Kesimpulannya gini, ketika kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, maka kita harus melihat itu secara holistik gitu. Menurut gue tidak perlu dirayakan atau diglorifikasi berlebihan ya, karena selain secara angka di atas kertas, karena kita perlu melihat bukan cuma angka di atas kertasnya, tapi faktor pendorongnya apa dulu. Dan kalau dari pemaparan angka dan data tadi, kita tahu masih ada ruang-ruang perbaikan yang harus dilakukan pemerintah.